Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sholih-sholihah semuanya? Kali ini kita akan mempelajari materi masih pada bab 2, yaitu faktorisasi prima, FPP, dan KPK. Untuk itu, pahami dengan baik agar kalian benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Nah, kita langsung kepada contoh soalnya. Tentukanlah FPP dari 20 dan 60. Nah, sebelum kita akan mengetahui dan menghitung FPP dari 20 dan 60, maka kita terlebih dahulu harus mengerti mengenai bilangan prima. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri, atau bilangan yang memiliki dua faktor saja, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kita ingat kembali contoh bilangan prima, yaitu dimulai dari angka 2. Ya, bisa dicontohkan 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita contohkan bilangan prima dimulai dari angka 2. Mengapa angka 1 bukan merupakan bilangan prima? Karena angka 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu hasil dari perkalian 1 dikalikan 1. Jadi angka 1 bukan merupakan bilangan prima. Kemudian 2 merupakan awal dari bilangan prima karena 2 hanya memiliki dua faktor saja, yaitu dari hasil perkalian 2 dikalikan 1 atau 1 dikalikan 2, sehingga angka 2 memiliki faktor, yaitu angka 1 dan angka 2 sebagai bilangan itu sendiri. Kemudian angka 3. Angka 3 dihasilkan dari perkalian 1 dikalikan 3 atau 3 kali 1, sehingga angka 3 hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Begitu pula 5 dan 7 juga merupakan bilangan prima. Kemudian angka 9 bukan merupakan bilangan prima karena bisa dihasilkan dari perkalian 1 kali 9 dan 3 kali 3. Jadi ada 3 faktor. Jadi 9 bukan bilangan prima dan seterusnya. Nah, kita akan mulai mencari FPP dari 20 dan 60. Kita mulai dari 20 dulu. 20 dengan menggunakan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima, ya. Nah, karena angka 20 genap, maka bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 10. Kemudian angka 10 karena genap bisa dibagi dengan bilangan prima 2, menghasilkan 5. Nah, perhatikan angka 5 merupakan bilangan prima. Jadi, kita sudah berhenti sampai di sini. Ya, kemudian kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Maka kemudian langkah selanjutnya kita nyatakan ke dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kita bisa menyatakan 20 ke dalam faktorisasi prima atau faktorisasi prima dari 20 adalah kita tuliskan dari angka-angka yang kita lingkari tadi, yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 5. Atau bisa kita persingkat dengan menyatakan 2 dipangkatkan 2 atau 2 sebanyak 2. 2 berpangkat 2 itu artinya 2 dikalikan 2 kemudian kali 5. Jadi bentuk faktorisasi prima dari 20 ya bisa kita singkat 2 dipangkatkan 2 dikalikan 5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung faktorisasi prima dari 60. Nah, karena 60 ini merupakan bilangan genap, maka bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 60 dibagi 2 bisa menghasilkan 30. Kemudian 30 karena angka genap bisa dibagi 2, hasilnya adalah 15. Nah, karena 15 bukan bilangan prima, maka kita tetap melanjutkan dengan pohon faktor, ya. Nah, 15 ini adalah bilangan ganjil, maka tidak bisa dibagi 2, lanjut ke dibagi dengan bilangan prima yang lain, yaitu 3. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5.
Kemudian kita lingkari angka-angka atau bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi kita kemudian akan menyatakan faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Kemudian kita singkat penulisannya, yaitu 2 berpangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 20 dan 60. Kita bisa langsung mencari FPB-nya. Namun, untuk memudahkan, ada kata kunci untuk mencari FPB, yaitu kita lihat faktorisasi prima dari 20 dan 60, kemudian pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 20 dan 60. Selanjutnya kita bisa mencari FPB. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu kata kunci FPB. Itu pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil dari dua faktorisasi prima, yaitu 20 dan 60. Kita lingkari, yaitu faktor prima yang sama 2 pangkat 2 sama 5. Kemudian kita pilih pangkat terkecil, 2 pangkat 2 karena sama kita tulis salah satu, 5 juga demikian. Nah, 3 tidak ada pasangan jadi tidak kita lingkari. Jadi FPB dari 20 dan 60, 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, kali 5 sama dengan 20. Nah, kita sudah mengetahui cara menentukan FPB dari dua bilangan. Selanjutnya kita akan menentukan KPK dari dua bilangan. Langsung ke contoh, tentukanlah KPK dari 24 dan 28. Maka sama langkahnya dengan mencari FPB. Yang pertama langkahnya adalah kita menentukan faktorisasi prima dari 24. Karena 24 bilangan genap, maka kita bisa bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 12. Kemudian 12 karena genap bisa dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 6. Kemudian 6 masih dilanjutkan dibagi 2, menghasilkan 3. Nah, 3 merupakan bilangan prima, jadi sudah berhenti sampai di sini. Kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 24 yang dilingkari, ya, sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikali 3. Nah, selanjutnya kita akan menuliskannya dengan cara yang singkat, yaitu 2 berpangkat 3 dikalikan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 28 ya. 28 karena merupakan angka genap bisa dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 14. 14 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 7. Nah, karena 7 merupakan bilangan prima, jadi sudah berhenti sampai di sini. Kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 7. Kemudian kita persingkat penulisannya 2 pangkat 2 kali 7. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut, maka kita langsung bisa mencari KPK-nya. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu kata kunci mencari KPK. Ini berbeda dengan kata kunci untuk mencari FPB. Kata kunci untuk mencari KPK adalah pilih semua faktor prima. Jadi kita lingkari semua faktor prima yang ada. Kemudian bila ada dua angka yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Itu sebagai contoh, angka 2 atau faktor prima 2 itu sama, pilih pangkat yang terbesar. Maka kita bisa menuliskan KPK-nya mulai dari faktor prima 2. Karena ada 2 yang sama, maka kita pilih pangkat yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Kemudian kita tuliskan 3, kemudian kita tuliskan 7. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, 2 pangkat 3 bisa kita hitung 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Jadi 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga menghasilkan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 kali 7 sama dengan 21. Sehingga KPK-nya sama dengan 8 kali 21 sama dengan 168. Jadi KPK-nya 168. Nah, selanjutnya ke contoh yang lebih kompleks, yaitu kita akan langsung mencari FPB dan KPK ya dari
dua bilangan. Kalau tadi kita mencari FPB dulu, kemudian KPK dulu. Nah, contoh ini adalah kita langsung mencari dua-duanya. Nah, kita mulai dulu dengan mencari faktorisasi prima dari 30. Karena 30 bilangan genap, maka bisa dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 15. Nah, 15 karena bilangan ganjil, maka tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 5. Maka kita lingkari yang merupakan bilangan prima, dan kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian, lanjut kita mencari faktorisasi prima dari 50. Karena 50 merupakan bilangan genap, bisa dibagi bilangan prima 2, hasilnya 25. Nah, 25 ini masih bisa dibagi. Nah, 25 karena bilangan ganjil, maka kita bagi dengan kita coba dengan bilangan ganjil 3. Tidak bisa ya. Maka kita lanjut 25 kita bagi dengan 5, hasilnya 5. Kita bisa melingkari bilangan primanya. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5. Sehingga kita bisa mempersingkat penulisannya, 2 kali 5 dipangkatkan 2. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari dua bilangan, karena kita diminta untuk menentukan FPB dan KPK, kita bisa langsung mencari FPB terlebih dahulu. Ya, masih ingat pada contoh yang lalu untuk mencari FPB, kata kuncinya pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, bilangan prima yang sama kita lingkari, ada angka 2, ada angka 5. Kemudian kita pilih dari yang dilingkari itu pangkat yang terkecil. Karena 2 itu sama, maka kita tuliskan 2. Sementara 5 ada 5 dan 5 pangkat 2. Pangkat terkecilnya adalah 5. Jadi kita bisa menuliskan yang 5 saja. Jadi FPB-nya dari 30 dan 50 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita sudah memperoleh FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Kemudian kita langsung mencari ke KPK-nya. Kita juga lihat faktorisasi prima dari 30 dan 50. Nah, sebelumnya kita ingat kembali kata kunci untuk mencari KPK, yaitu pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Maka kita lingkari semua faktor prima yang ada, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian baru kita pilih pangkat yang terbesar. Karena angka 2 itu sama, maka kita pilih salah satu 2, kemudian 3 langsung kita tuliskan karena tidak ada pasangan. Kemudian 5, faktor 5 karena ada angka 5 dan 5 pangkat 2, kita pilih faktor yang terbesar adalah 5 pangkat 2. Sehingga KPK-nya kita tuliskan 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 2 kali 3 sama dengan 6, sementara 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Sehingga KPK-nya 6 kali 25 sama dengan 150. Nah, mudah bukan untuk mencari FPB dan KPK? Langkah yang pertama terlebih dahulu, kalian jangan lupa mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Baru kemudian kalian ingat kata kuncinya, baik itu kata kunci FPB ataupun KPK. Selamat belajar!